Baru-baru ini, Marsyanda mengejutkan publik dengan pengakuan pilu terkait kehidupannya. Wanita yang akrab disapa Caca ini mengalami masalah keuangan karena sakit sampai harus berhutang ke kanan kiri. Beruntungnya, masih ada dukungan positif yang didapat dari orang-orang terdekat. Dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Kamis 11 Mei 2023, Marsyanda mengatakan bahwa ia tidak menutupi masalah kesehatan yang menimpanya kepada sang putri yaitu Sienna. Lantas, seperti apa sih bentuk support Sienna terhadap sang bunda? Yuk kita intip. Sienna, emang aku memutuskan untuk nggak menyembunyikan kondisi aku dari Sienna. Jadi dia tahu kalau ibu nih lagi ada masalah ini kesehatan ini segala macam. Terus kadang misalnya ibu lagi anterin Sienna pulang, ibu nggak bisa banyak ketawa-tawa, nggak bisa banyak cerita, itu karena misalnya ibu lagi sesak nafas atau lagi sakit badannya gitu-gitu. Jadi dia tahu, dan dia udah cukup besar ya, udah 10 mau 11 tahun. Jadi dia memberikan support sebisanya dia gitu, yang dia bisa di umur segitu tuh kan ya mau ABG tapi belum dewasa juga gitu. Jadi ya kalau aku lagi happy, dia semakin nge-boost happiness itu. Nah tapi mungkin dari band itu juga sering nanya sih kayak, "Ca, are you okay?" gitu, "Ca, kamu gimana?" Ines juga sangat support banget, terus kayak, "Pengen kamu tahu aja kalau aku dan Sienna, kita dan Sienna itu selalu ada, kalau kamu mau apa, butuh apa-apa, kita selalu nge-support kamu. Kita pengen kamu tahu itu." Yang pasti ya banyak yang berubah sih dari hidup aku gitu, entah dari pola makan sampai aku harus disarankan puasanya tuh yang intermittent fasting gitu loh, yang aku tuh cuman bisa makan 6 jam dalam sehari, 18 jam sisanya aku puasa. Boleh minum air gitu, boleh minum air tapi nggak makan. Yang sisanya 6 jam boleh makan gitu. Nah selain itu aku juga banyak ini selain terapi-terapi dari dokter ya, entah itu vitamin, suplemen, obat, apapun itu. Pokoknya aku usahakan setiap hari tuh aku lebih banyak terpapar sinar matahari. Dan satu lagi sih yang salah satu dokter aku bilang, dia bilang, "Ca, mau apapun usaha yang lo lakuin untuk menyembuhkan diri, kalau pada dasarnya lo tuh stres, kalau pada dasarnya lo itu banyak sumber sakit hati nih, misalnya ada banyak luka batin gitu yang belum teratasi, nah itu semuanya akan sia-sia," dia bilang gitu. Jadi yang paling perlu dirubah-rubah, presetnya gitu, diputer-puter dikit gitu, adalah faktor-faktor yang bikin aku merasa sedih, merasa stres, karena itu kuncinya gitu sih. Nah dari sini malah aku kepikir kayaknya nggak bisa deh ngandelin lingkungan atau ngandelin orang siapapun itu ya di sekitar aku untuk berubah. Aku malah mikir aku mau bikin sesuatu aja gitu. Kalau ada dunia yang lebih baik buat bikin aku sembuh, ada wadah yang lebih baik buat bikin aku bisa happy, aku coba bikin aja sendiri gitu. Dan aku ngajak teman-teman aku gitu yang emang ngerti dengan penyembuhan ini untuk membantu aku menjadikan ini jadi kenyataan. Dan ya kita lagi membuat itu sih. Dan ini hope aku besar. Tujuannya salah satunya terbesar adalah kondisi aku ini. Jadi aku pengen bikin wadah yang bisa bikin aku sembuh, mungkin nantinya akan ada orang lain juga yang terkena imbas baiknya. Memang Sienna itu dari dia di kandungan itu udah banyak banget aku sering bikin surat buat dia, tapi aku bacain, jadi dia mendengar gitu, kata-kata yang baik, doa, hal-hal yang positif gitu. Jadi aku optimis gitu bahwa Sienna ini kalau udah gede, misalnya sekarang kan dia 10, nanti kalau misalnya udah 15, udah 17, udah 20-an, dia itu jadi buah hati yang menenangkan buat orang tuanya, yang membuat bahagia gitu. Nggak mungkin dia jadi orang yang sempurna gitu ya, pasti punya kekurangan, tapi
ya contohnya dari video yang aku bikin di Instagram sama Sienna itu deh gitu, dia bisa ngasih pendapat yang bijak, yang aku sendiri juga kayak, oh my god ini bener-bener karunia buat hidup aku gitu. Sienna itu dengan mature-nya dia berpikir, cara dia berpendapat, lucu juga sih, lucunya tapi yang membuat aku bahagia gitu.